Untuk membahas capaian tersebut dan kaitannya terhadap kinerja cucu usaha BUMN Energi Pertamina, langsung saja kita akan kupas tuntas bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), Rio Dasmanto yang saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Rio, terima kasih sudah hadir Pak di studio kami. Selamat pagi Mbak Frida. Ya, Pak Rio, PDSI ini sudah berdiri selama lebih dari satu dasawarsa atau dekade sebagai bagian tentunya dari BUMN ya. Apa saja sumbangsih yang sudah diberikan oleh PDSI terhadap kemajuan perekonomian dan juga sektor energi Indonesia? Baik Mbak Frida, kita bagi dua ya antara sektor energi dan ekonomi sendiri. Pertama, saat kami berdiri sebagai entitas bisnis tersendiri sebagai badan usaha tahun 2008, kami memiliki 27 rig menara pemboran. Dan saat ini kami memiliki 47 rig, berarti dalam waktu 15 tahun kami menambah 20 rig. Itu adalah bagian dari kontribusi kami terhadap menjaga ketahanan energi nasional khususnya dari sektor migas. Dari saat kami berdiri 2008 tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 sumur kami drill. Sudah lebih dari 1.000 sumur kami bor. Dan sudah lebih dari 2.500 sumur yang kami rawat. Bisa dibayangkan bahwa seandainya satu sumur yang kami bor itu misalnya saja menghasilkan 100 barrel per hari, itu kalau dikalikan saja 100 barrel kali 1.000 sumur dikalikan 365 dikalikan sekian tahun sudah jutaan barrel sebetulnya yang sudah kami produksikan. Itu dari sisi sektor energinya sendiri. Kemudian dari sisi sektor ekonomi, sebagai gambaran bahwa sejak PDSI berdiri hingga saat ini capital expenditure atau investasi kami itu sudah lebih dari 1 miliar US dollar. Kalau dengan kurs sekarang mungkin lebih kurang sudah lebih dari 15 triliun. Dan untuk operation expenditure atau biaya operasi kami itu juga sampai saat ini sudah lebih dari 3 miliar dolar atau sekitar 45 triliun. Hal ini tentunya adalah bagian dari membangkitkan ekonomi nasional karena serapan dari angka tersebut itu terbesar adalah dari perusahaan-perusahaan lokal. Itu dari sektor ekonomi. Kemudian juga dari apa yang kita spend tersebut, PDSI ini mempekerjakan personil cukup banyak gitu. Untuk satu rig pemboran saja sudah mempekerjakan orang yang kadang-kadang variasinya bisa antara 50 sampai 100 orang. Dan saat ini PDSI mempekerjakan lebih kurang 3.000 orang. Dan juga untuk PDSI Group, karena kami punya anak perusahaan namanya PT PDC, kami mengelola sekitar 8.000 orang. Dan itu adalah bagian dari kami membangun ekonomi karena di sana masyarakat ikut merasakan, ikut menerima manfaat dari keberadaan PDSI ini. Baik. Nah Pak Rio, bagaimana kinerja pengeboran perusahaan hingga paruh pertama nih tahun 2023 dan bagaimana kinerja keuangannya secara keseluruhan di semester tersebut? Baik, kalau tadi Mbak Frida menyampaikan capaian yang disampaikan oleh SKK Migas, kami sendiri dalam paruh tahun 2023 ini, pertama dari sisi jumlah sumur dulu barangkali. Dari jumlah sumur, saat ini kami sudah menyelesaikan 95 sumur pemboran dari target dari 187 yang akan kami bor di tahun ini. Dan di paruh waktu tahun ini, angka itu hampir mencapai target karena memang ada gap sedikit. Tapi insya Allah di akhir tahun angka itu mudah-mudahan bisa kita kejar sampai akhir tahun dari target yang 190 sumuran tersebut dengan optimasi apa yang sedang kami lakukan saat ini. Dari sisi productivity hingga bulan Juli kemarin produktiviti kami tercatat yang tertinggi selama PDSI berdiri, menjadi mencapai 73%, di mana sebelum-sebelumnya produktiviti kami itu hanya berkisaran di antara 50-60% saja. Itu menunjukkan bahwa rig kami bekerja dengan sangat baik, walaupun masih ada gap sekitar 30%-an yang sebetulnya itu bisa kita isi dengan optimasi di situ. Kemudian dari sisi performance operasinya sendiri. Karena ini sangat penting.
di mana saat ini non-productive time kami itu barangkali kalau boleh kami berbangga bahwa saat ini kami ada yang terkecil adalah hanya 1%, di mana average di kegiatan drilling kontraktor itu bisa berada di 4%-an. Jadi saat ini reliability peralatan kami sangat baik sehingga performance kami juga sangat baik untuk non-productive time. Istilahnya, ya, Pak. Istilahnya non-productive time. Ya, kami hanya 1%. Dan saya juga memasang threshold bahwa di internal PDSI tidak boleh lebih dari 1,5% walaupun customer biasanya mensyaratkan tidak boleh lebih dari 4%. Itu dari sisi performance operasi. Availability rig kami saat ini di angka 99,5%. Itu menunjukkan bahwa at any time rig kami siap untuk beroperasi. Itu dari sisi operasi. Kemudian tadi kalau ditanyakan dari sisi finansial, kalau boleh saya setback dulu ke belakang karena tadi ada capaian juga yang terkait dengan Pertamina. Tahun kemarin kami mencatatkan laba 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, jadi naikkan 100%. Nah untuk tahun ini, paruh waktu ini, alhamdulillah capaian kami sudah achieve dari target year to date. Jadi sampai paruh waktu semester 1 ini, kami sudah mencapai target, bahkan di atas sedikit 5% dari target. Dengan demikian insya Allah di akhir tahun kita juga akan achieve di target yang telah ditetapkan sekitar 400 juta US dollar. Penyebab utamanya apa sih Pak? Dari segi productivity tambah bagus, kemudian dari segi laporan keuangannya juga 2 kali lipat. Ada yang beda mungkin Pak di tahun ini? Barangkali lebih ke strategi operasi dan maintenance. Pertama bahwa kami melakukan optimasi terhadap pemanfaatan rig. Kalau dulu barangkali pemanfaatan rig itu masih sifatnya sektoral, dalam artian customer itu quote and quote memelihara rig kami. Jadi rig kami itu tidak boleh bergeser, tapi saat ini dengan koordinasi dari Sapholding Upstream selaku induk perusahaan kami lakukan optimasi terhadap bar chart yang sudah kami susun. Jadi penyusunan itu sehingga ada waktu yang kosong yang sebetulnya bisa diisi dengan program-program semur itu diisi. Jadi ketika kita lakukan konsolidasi optimasi bersama, productivity kami akhirnya bisa meningkat. Di samping juga kalau bicara revenue, memang kita ada streamline bisnis lain yang memang kita generate baru.